Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Luburi Darmaning Tias, biasa dipanggil Tias, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 1. Jadi, dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi mengenai elastisitas. Apa sih yang terlintas pada pikiran kalian jika mendengar kata elastisitas? Yang pastinya elastis sih ya. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi dari elastisitas fisika. Sifat benda terbagi menjadi dua bagian, yaitu plastis dan elastis. Benda plastis adalah benda yang ketika diberikan suatu gaya tidak akan kembali ke bentuk semulanya, meskipun gaya yang diberikan telah hilang. Sedangkan benda elastis memiliki sifat yang berkebalikan dengan benda plastis, yaitu jika diberikan gaya, maka benda akan kembali ke bentuk semulanya setelah gaya yang diberikan hilang. Nah, jadi elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke bentuk awalnya setelah gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Nah, jadi contoh penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari ialah terdapat pada 4 gambar yang ada di dalam slide ini. Yang pertama ialah seorang anak laki-laki dengan ayunannya. Jadi itu adalah mengayun-ayunkan, lalu ada hubungannya dengan elastisitas. Yang kedua ialah seorang anak laki-laki bermain dengan ketapel. Jadi ketika kalian menarik karet ketapel sampai batas tertentu, karet ketapel tersebut akan bertambah panjang. Nah, jadi jika tarikan dilepas, maka karet ketapel akan kembali ke panjang semula. Yang ketiga ialah lompat tali. Seorang 3 anak perempuan yang sedang bermain lompat tali juga ada hubungannya dengan elastisitas. Ternyata elastisitas benda dapat dihitung loh dari tegangan dan tegangan yang bekerja dan diberikan kepada suatu benda. Tegangan atau stres. Nah, bukan hanya kalian saja nih yang bisa merasakan stres. Pasalnya, ternyata benda elastis yang diberikan gaya tertentu juga bisa merasakan stres atau tegangan. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas, perbandingan gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampangan benda. Tegangan tergolong ke dalam besaran skalar loh, sehingga secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut ini. Sigma sama dengan F per A. Keterangannya ialah sigma ialah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F ialah gaya yang diberikan pada benda dengan satuan Newton, dan A ialah luas penampangan. Selain tegangan, faktor lainnya yang berpengaruh pada rumus elastisitas adalah regangan. Regangan atau strain. Benda yang semula telah mengalami stres atau ketegangan, kemudian akan mengalami regangan. Nah, apa sih itu regangan? Jadi, regangan adalah pertambahan panjang suatu benda per satuan panjang benda, mula-mula akibat adanya gaya tarikan yang diterima oleh benda. Regangan tidak memiliki satuan. Rumus regangan secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut ini. Dengan simbol Epsilon sama dengan delta L per L. Nah, setelah tegangan dan regangan diketahui, baru rumus elastisitas fisika bisa ditentukan. Ngomong-ngomong soal elastisitas, pulpen cetak yang kita pakai setiap hari juga menggunakan konsep elastisitas loh. Khususnya di bagian perpegasnya. Regangan atau strain. Benda yang semula telah mengalami stres atau ketegangan, kemudian akan mengalami regangan. Nah, apa sih itu regangan? Jadi, regangan adalah pertambahan panjang suatu benda per satuan panjang benda, mula-mula akibat adanya gaya tarikan yang diterima oleh benda. Regangan tidak memiliki satuan. Rumus regangan secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut ini. Dengan simbol Epsilon sama dengan delta L per L. Nah, setelah tegangan dan regangan diketahui, baru rumus elastisitas fisika bisa ditentukan. Yuk kita menjawab satu soal ini. Jadi ada suatu tali berdiameter 2 cm
dan mempunyai panjang awal 2 meter yang ditarik dengan gaya 314 Newton hingga panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Lalu hitunglah yang pertama tegangan tali, kedua regangan tali, dan yang ketiga ialah modulus Young. Nah, jadi kita dapat tuliskan diketahuinya ialah diameter 2 cm. Lalu panjang mula-mulanya ialah 2 meter ditarik dengan gaya F adalah 314 Newton. Sehingga panjangnya menjadi L aksen yakni 2,02 meter. Lalu kita jawab yang pertama ialah tegangan tali dengan rumus sigma sama dengan F per A. Jadi itu ialah kita dapat tulis di sini 314 dibagi 3,14 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 100 per 10 pangkat min 4. Lalu 100 dikali 10 pangkat 4 dihasilkan adalah 10 pangkat min 6 Newton per meter persegi. Yang kedua ialah regangan tali. Jadi regangan tali ini disimbolkan epsilon sama dengan delta L per L. Lalu delta L ini bisa kita cari dari panjang akhir dikurang panjang mula-mula atau L aksen dikurang L. Lalu kita dapatkan 2,02 kurang 2 per 2, yakni dapat 0,02 per 2, lalu hasilnya ialah 0,01 atau dapat kita jadikan simbol ilmiah 10 pangkat min 2. Lalu yang C ialah modulus Young. Modulus Young ini berumuskan sigma per epsilon, lalu dapat dituliskan 10 pangkat 6 per 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat 8 dengan satuan Newton per meter persegi.